Halo semua, di video kita kali ini kita akan lanjutkan resume builder kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan update datanya. Dan juga kita atur sedikit untuk preview resumenya dan kita buat satu section baru yaitu untuk section setting di sini. Untuk section setting sendiri kita akan buat untuk nama filenya, kemudian untuk pewarnanya atau accent colornya yang ada di sini. Warna utama dari resume builder kita. Kemudian kita buat untuk fitur inputan public dan juga private-nya. Dan kita coba buat juga untuk fitur buat template-nya. Nah, di sini kita buat dulu untuk section setting-nya. Kita masuk ke dalam codingan. Kita buat di sini dengan nama setting dengan name yaitu setting. Nah, kemudian di sini kita buat dulu komponen baru dengan nama setting. Kita buat file di dalam komponennya dengan nama setting form.jsx. Kita buat lifca. Nah, kemudian untuk props-nya sendiri, nilai yang akan diambil yaitu data sama onChange. Kemudian di resume builder-nya kita tinggal panggil komponen yang kita buat. Kita panggil, nah ini mungkin saya push juga yang spamnya ini, kayaknya kita tidak butuh. Kita push yang ini. Kemudian di sini kita akan buat section-nya untuk setting. Kita simpan setelah skill. Sini setting. Kemudian dia akan jalankan yaitu setting form dengan data yang akan dia lempar ambil dari resume data. Kemudian kita gunakan onChange untuk ubah nilainya. Untuk ubah nilainya di sini kita ambil data nilainya, kemudian set resume data. Nah, di sini kita ambil data sebelumnya terlebih dahulu. Ini kita undo dulu. Ref, ambil data sebelumnya. Kemudian nanti digabung dengan data yang sekarang. Nanti di sini buat berupa objek. Kita masukkan data sebelumnya, kemudian gabung dengan data yang kita ubah. Nah, pertama data yang kita ubah yaitu untuk title-nya. Nah, nilainya ambil dari data title. Kemudian template yang digunakan ambil dari data template. Kemudian public. Ini ambil dari data public. Dan terakhir accent color. Data titik accent color. Nah, jadi seperti ini untuk props-nya yang kita lempar di dalam komponen setting form. Kemudian di bagian bawah kita buat untuk button-nya. Jadi sebelum formnya yang ada di sini kita buat button dengan tipe submit untuk menjalankan fungsi submit-nya nanti. Dan di sini kita gunakan stylingnya untuk class name bg green 300 text screen 600, kemudian cover bg green 400, kemudian transition all rounded lg ix6 py4 mt6 dan teksnya kita buat small. Nah, di buttonnya ini kita tinggal panggil berupa icon. Nah, icon yang kita panggil yaitu icon untuk save icon. Nah, kemudian di save iconnya kita bisa masukkan ke dalam subah spam. Sini spam, class name, flex, item center, justify center, kemudian gap 2. Ini untuk kasih jarak antar icon dan juga teks kita. Nah, jadi dia sebaris. Sini teksnya yaitu save. Dan kita kasih class name, size 7. Oke, ini untuk bagian buttonnya dan juga untuk section formnya kita cek dulu. Jadi di sini di ujung itu ada setting form.
seperti ini. Kemudian ada tombol untuk nge-save-nya nanti, yaitu untuk ngesimpan perubahannya. Nah, kemudian kita coba atur untuk bagian setting formnya sekarang. Kita buat untuk inputannya. Nah, sebelum kita buat inputannya, kita atur dulu untuk handle change-nya di sini. Di sini cons handle change sama dengan kita ambil parameternya yaitu fill dan juga value-nya. Kemudian on change, dia akan ubah nilainya berdasarkan di sini ambil data inputan sebelumnya, kemudian kita gabung berdasarkan fill dan juga value-nya. Nah, ini untuk ubah perubahan, kemudian kita atur juga untuk handle visibility. Yang mana di sini kita buat berupa on change data. Kemudian di sini datanya untuk inputan public kita ubah berdasarkan lawannya. Jadi di sini kalau publicnya bernilai true, kita ubah jadi false. Begitupun sebaliknya, kalau dia false berarti kita ubah jadi true. Kemudian kita buat untuk inputannya di sini tampilannya. Nah, pertama kita bisa copy saja dari personal info. Di sini kita copy untuk judulnya yang ini. Copy, kita paste ke sini. Kemudian kita masukkan ke dalam fragment. Nah, di sini namanya itu setting. Kemudian setting, custom, template, resume. Selanjutnya di bagian bawah kita akan buat untuk bagian inputannya. Nah, untuk inputannya di sini kita bisa copy saja dari field input yang ada di sini. Di sini ada field input untuk atur inputan full name kita seperti ini. Ini kita bisa copy untuk pembuatan inputan dari file name-nya. Copy, kita masukkan ke bawah sini, yaitu untuk title. Di sini kita buat ikonnya file icon, sini file name, dan untuk datanya di sini itu ambil dari data title. Nah, kemudian on change-nya title seperti ini. Nah, ini kita ganti di sini enter your file name. Nah, kemudian kita buat satu inputan lagi, yaitu untuk inputan pewarnaan. Kita bisa copy. Kemudian untuk ikonnya palette di sini. Sini palette icon. Nah, ini untuk pewarnaan color, coloring. Enter. Nah, ini placeholdernya tidak perlu. Kemudian tabnya itu color. Kemudian di sini kita bisa atur untuk tampilannya terlebih dahulu. Ini border, rounded.lg. Ini kita hapus yang tidak perlu ya. Bordernya kita biarkan saja. Ini bordernya yang fokus kita hapus saja. Transition color. Nah, kemudian di sini accent color. Sini accent color. Kemudian dia ke required, wajib diisi. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk bagian template. Template yang akan kita gunakan. Nah, untuk template-nya sini mungkin kita hapus saja yang ini. Ini untuk template. Change. Nah, untuk template-nya kita tidak gunakan input, tapi kita gunakan select option. Ini select, kemudian tutup select-nya. Tutup select.
Nah, kemudian di selectnya ini kita push untuk bagian required dan type-nya kita push juga. Di sini untuk default value. Nah, untuk default value-nya ini kita ambil dari data titik template. Dan kayaknya di sini kita ubah juga ya. Di sini kita buat data titik accent color. Yang di sini itu data titik title. Oke. Nah, kemudian di sini kita ganti on change-nya ke handle change ke template berdasarkan di target value. Kemudian kita tinggal buat untuk opsinya. Opsi pertama dengan value yaitu klasik. Sini klasik. Kemudian satu lagi yaitu untuk modern. Nah, kemudian terakhir yaitu untuk visibility yang kita buat. Ini kita bisa copy lagi. Nah, ini untuk visibility. Kemudian di sini kayaknya spamnya kita hapus saja. Dan di bawah sini kita akan buat berupa kondisi dari buttonnya. Di sini button dengan on click. Sini tinggal jalankan handle visibility. Kemudian kita buat class name. Nah, untuk class name-nya kita bisa copy saja dari yang ini. Copy ke sini. Kita ganti warnanya ke purple mungkin. Ini purple dan hovernya juga purple. Kemudian di buttonnya kita tinggal buat sebuah kondisi. Jika data titik publiknya itu bernilai true, maka selain itu maka. Nah, jadi jika data publiknya di sini jika visibility-nya bernilai true, kita bisa tampilkan EY icon dengan size 4. Di sini kita pakai class name size 4. Nah, kemudian di bagian bawah yaitu icon eye of icon dan kita buat juga untuk teksnya. Di sini untuk teksnya jika data titik public bernilai true, maka di sini kita buat dia public. Selain itu dia bakal bernilai private. Oke, mungkin seperti ini. Kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita atur dulu untuk buttonnya. Di buttonnya kita hapus margin topnya, kita kasih saja 1. Kemudian flex, justify, center, item center. Oke, cek dulu. Nah, jadi seperti ini. Private public. Nah, ini secara default dia terpublic. Nah, ini dia klasik. Kemudian warnanya kita belum atur. Di sini kita hapus saja transition colornya, kemudian H10 untuk height-nya. Dan di sini kita hapus saja rounded LG. Kita cek. Nah, tampilannya seperti ini. Kita atur paddingnya, karena paddingnya lumayan tinggi. PY-nya 1, PX-nya 2, kemudian rounded, kita kasih saja lagi rounded LG. Oke, jadi seperti ini untuk pewarnaan. Jadi kalau kita ganti warnanya di bagian sini bakal berubah. Nah, berubah ya warnanya. Sini warna merah. Kemudian kita atur ke warna hijau. Di sini juga bakal berubah jadi warna hijau. Oke, di sini file name kita belum teratur untuk title-nya. Kita cek dulu dalam codingan. Kayaknya di resume builder-nya kita belum atur untuk responnya. Nah, yang ini.
Ini kita belum masukkan ke dalam sebuah state. Di bagian state bernama resume data. Harusnya kita masukkan di sini. Ini set resume data dalam kurung respon titik data titik resume. Nah, titik resume. Nah, di sini bakal terisi nih sesuai dengan nama dari file name kita yang kita pilih di bagian awal tadi yang ini. Kita pilih yang ini. Nah, di sini di bagian file name-nya itu bakal terisi resume front end web. Nah, selanjutnya di sini untuk inputannya sudah aman. Kita sekarang tinggal lakukan untuk melakukan save datanya. Nah, untuk melakukan save data, di sini kita sudah buat untuk fitur di dalam formnya. Di bagian form ini bernama handle submit form. Pada saat tombol button tipe submitnya itu diklik, eventnya bakal berjalan. Pada saat button tipe submitnya diklik. Berarti kita tinggal atur di bagian atas, yaitu bagian yang ini, handle submit form. Nah, di sini kita coba gunakan try and catch. Nah, di sini karena inputan kita ada yang berupa gambar yang dia harus masukkan ke dalam form data, kita buat const di sini. Form data sama dengan new form data. Selanjutnya form datanya di sini form data titik append. Kita masukkan nilainya pertama untuk resume data dulu. Resume data. Nah, yang mana value-nya? Nah, value-nya ini kita harus konversi ke JSON. Sini JSON titik stringify berdasarkan state resume data kita yang ada di atas yang ini. Ini ya state dari resume data. Nah, kemudian kita buat juga untuk remove background-nya. Di sini kita buat remove background. Jadi jika remove background-nya itu bernilai true, maka di sini form data titik append dari remove background yang nilainya kita buat saja di sini yes. Nah, kemudian untuk bagian image-nya sekarang di sini type of resume data titik personal info titik image sama dengan objek. Maka nah, di sini kita coba buat form datanya titik append dari key bernama image, kemudian nilainya kita masukkan resume data titik personal info titik image untuk gambarnya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat untuk endpoint-nya. Nah, di sini endpoint yang akan kita gunakan, kita bisa scroll ke bawah. Kita akan gunakan endpoint dari yang ini dengan method put, dengan di sini ada parameter untuk resume ID-nya, yang mana dia akan jalankan fungsi bernama update resume by ID di dalam controllernya. Berarti dia jalankan yang ini, yang mana di sini request body-nya sudah kita masukkan, yaitu resume data dan juga remove background. Dan untuk image-nya itu masuk ke field bernama image dengan satu gambar. Nah, berarti di sini kita bisa buat langsung const respond sama dengan await, kita panggil API kita. Nah, di sini kita panggil untuk fitur pemanggilan dari API-nya yang kita buat di Axios. Kita panggil yang ini. Nah, berarti di atas kita sudah panggil kayaknya. Nah, ini kita sudah terpanggil, API-nya kita tinggal gunakan API dengan method put. Sini kita bisa gunakan backtick /resume / berdasarkan resume ID. Kemudian kita tinggal masukkan form data. Di sini koma. Form data untuk inputan datanya, kemudian kita buat konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya sendiri di sini kita masukkan ke dalam sebuah headers, kemudian di sini content type, tipe kontennya yaitu multipart form data. Multipart
form data. Oke. Nah, kemudian di sini untuk errornya kita tinggal log saja errornya apa. Oke. Di sini kita perlu async untuk mengatasi asinkronus. Nah, selanjutnya setelah terupdate kita ubah kembali nilai dari set resume data kita berdasarkan respon update-nya. Di sini respon titik data titik resume. Kemudian kita bisa tampilkan alarm update resume berhasil. Oke, kita coba testing sekarang. Masuk ke web browser. Ini kita reload terlebih dahulu. Kita masukkan untuk full name Reski Putra A. Kemudian email reski@mail.com. Job title web developer. Font 082111333 Address Makassar. Kemudian LinkedIn www.linkedin.com. Kemudian website www.mywebsite.example. Nah, kemudian kita isi untuk summary-nya. Nah, untuk summary-nya saya ambil saja dari lorem ipsum. Kita copy dari sini ke sini. Paste ke sini. Kita langsung coba save sebelum masukkan yang lain. Save. Nah, ini update resume berhasil. Oke. Nah, di sini pada saat kita sudah update, kalau kita reload, nah datanya tetap terisi langsung semuanya. Nah, ini update datanya berhasil kita update. Jadi bakal tersimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian experience, education, project, skill, dan juga settingnya. Terutama template-nya itu kita belum atur, kita atur dulu, kita buat template baru untuk semua sectionnya ini. Dari section experience, dan juga education, project, skill, dan juga untuk settingnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke codingan. Nah, dalam codingannya kita masuk ke resume preview. Di komponen bernama resume preview. Nah, di sini di dalam setting kita tadi itu ada dua template yang kita buat, yaitu template untuk klasik dan juga modern. Nah, di sini kita bisa gunakan switch and cache-nya. Ini kita bisa hapus dulu untuk render template-nya di sini. Dan di sini saya sudah buat untuk dua template untuk menghebat waktu. Nanti kalau teman-teman mau kedua template-nya ini bisa tanyakan saja langsung ke grup Discord. Nanti saya kasih untuk codingannya dari classic template sama modern template. Nah, di sini kita pertama gunakan dulu switch and cache. Kita buat variabel dengan nama render template. Sama dengan berupa fungsi yang mana fungsinya bakal di render ke sini. Ini render template. Kemudian di sini tinggal gunakan switch and cache. Ini di switch berdasarkan template yang kita pilih. Maka di sini jika cache-nya dia dipilih itu modern, maka kita coba tampilkan return. Nah, di sini saya panggil untuk template modern template. Nah, ini kayaknya perlu diimpor manual. Kita impor manual dulu. Modern template from titik slash, kemudian masuk ke folder template slash modern template. Nah, di sini dia perlu dua parameter. Pertama datanya ambil dari data, kemudian accent color ambil dari accent color. Nah, kemudian di bawah kita break. Nah, secara default kalau tidak dimasukkan template apa-apa, maka di sini kita akan return classic template. Ini kita bisa copy ke sini dan kita tinggal impor classic template. Classic template. Ini perlu diimpor manual.
classic template. Di sini classic template. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita cek dulu untuk bagian classic dan modern template. Jadi di classic ini saya atur dulu untuk format date-nya, kemudian di sini untuk tampilannya nanti. Tampilannya dari tampilan personal info dan seterusnya bakal diatur. Nah, untuk modern di sini saya buat untuk tampilan untuk fotonya nanti. Kalau kita upload image di sini untuk menampilkan image-nya, dan sini untuk modern template saya bagi dua untuk grid-nya. Ada 3 kolom untuk grid-nya nanti. Oke. Sini kita cek dulu tampilannya. Kita reload. Di sini kita bisa next, kita coba masukkan education. Nah, ini bakal masuk ya di sini education. Sini institution name, contoh Universitas IPA Makassar. Nah, kemudian degree-nya di sini sarjana komputer S1. Sini teknik informatika. Kemudian GPA-nya 3,242. Nah, mulainya kita atur di sini. Nah, kemudian selesai. Oke, di sini sudah ada ya. Meskipun institution name-nya tidak ada. Ya, ada beberapa fitur yang mungkin tidak ada ya di template-template. Di sini kita masukkan untuk company name, Sambersi, position web developer. Di sini untuk inputannya sampai sekarang. Nah, ini mungkin tampilannya belum ada ya untuk experience-nya. Kita atur dulu. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini masih gunakan yang klasik. Kita buka yang klasik template. Di klasik template untuk experience. Ini experience. Kita cek juga di resume builder kita. Inputannya itu experience. Nah, di sini tipe experience. Nah, ini juga experience. Nah, ini baru tampil experience-nya. Nah, kemudian kita masukkan untuk project. Sini resume builder. Kemudian project type stack. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk deskripsinya. Ini masuk. Kemudian next lagi, skill JavaScript, add CSS, React.js, Vue.js. Nah, di sini sudah ada. Kemudian untuk settingnya, nah mungkin file name-nya tidak perlu kita atur warnanya. Kita kasih ke warna merah. Ini untuk template-nya kita ganti ke modern. Ini belum berubah. Nah, ini untuk bagian visibility-nya. Nah, visibility-nya malah ke update juga. Setiap kita klik. Nah, ini kita atur dulu ya. Kita atur visibility-nya di bagian setting. Nah, di bagian setting harusnya sini kita kasih tab-nya itu button biasa. Supaya tidak melakukan submit nilainya. Nah, kemudian untuk bagian template-nya, oke, di sini kayaknya template-nya bermasalah. Bisa jadi karena di bagian passing kita di sini. Nah, ini tipe template. Kita cek. Nah, ini template klasik, kita ganti ke modern. Nah, ini ada error. Kita inspect errornya apa. Console. Ini modern template is not defined. Kita klik di bagian sini.
Ini modelan template-nya tidak ditemukan. Kita cek dulu, masuk ke dalam codingan. Kita masuk ke bagian resume preview. Nah, di sini modelan template-nya tidak ditemukan bagian yang ini. Ini kayaknya tipu lagi. Ya, tipu lagi. Oke, kita cek. Kita next, masuk ke bagian settingnya di akhir. Kita masuk ke modelan. Nah, di sini tampil di modelan template kita. Nah, cuman bagian experience-nya itu belum ada. Kita atur dulu untuk experience-nya. Berarti kita masuk ke template, modelan template di sini. Modelan template. Kita cek bagian experience. Kayaknya tipe lagi. Nih, experience. Cek dulu tulisnya kayak gimana. Di bagian atas. Ini experience. Di modelan template, experience. Oh, bukan yang ini, sorry. Yang ini oke, kurang experience. Nah, kemudian di mapnya juga experience. Nah, ini kita coba ganti lagi template-nya ke modelan. Nah, di sini experience-nya bakal tampil juga nilainya. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan upload gambarnya. Kita back di preview. Personal info, kita upload gambar, picture, kamera. Di sini saya ambil gambar yang ini mungkin. Kita remove background-nya, kemudian save. Nah, ini bakal lama kalau dia nge-save-nya karena bakal ngerender ulang, habis itu ditampilin kayak gini. Nah, ini sudah tampil gambarnya, jadi meskipun kita reload. Nah, ini lupa untuk ganti template-nya ke modelan, kemudian save. Oke. Kita upload ulang gambarnya. Remove. Save. Nah, ini bakal lumayan lama pada saat dia nge-save-nya. Dan bisa jadi ada error juga. Ini class name. Oke. Nah, ini berhasil. Nah, ini background-nya hilang, kemudian gambarnya tampil untuk gambar image kita. Dan di sini kalau kita ganti background-nya, berarti kita bisa atur di dalam coloring-nya. Contoh di sini warna hitam, background-nya juga warna hitam, dan juga warna utamanya bakal berubah juga. Kita ganti ke warna biru, berubah. Nanti tinggal di save untuk mengubah perubahannya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk pembuatan save datanya dan juga atur settingnya dari template yang kita gunakan. Di video berikutnya, yaitu video terakhir, kita akan buat untuk fitur print dan juga deploy-nya. Jadi, jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.